Halo teman-teman, kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan COVID-19 atau biasa awam kita dengar virus corona. Apa sih itu virus corona? Kenapa dinamakan COVID-19? Bagaimana cara penyebarannya, cara penularannya, dan bagaimana cara untuk mencegahnya? Oke, langsung saja. Kita nggak akan membahas tentang fisika dan matematika ya, itu papannya belum dihapus. Kita akan masuk ke pembahasan, apa sih itu virus corona? Menurut WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Virus corona paling terbaru ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit menular dan baru ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 yang kemudian menjadi pandemik sampai saat ini. COVID-19 ini memiliki arti dari setiap suku katanya. Ko yang berarti corona. Corona ini artinya mahkota, karena bentuk virus ini yang menyerupai mahkota apabila dilihat secara mikroskopik. V yang artinya virus. Virus ini super kecil. Virus tidak dapat bereplikasi dalam artian memperbanyak diri tanpa menumpangi organisme lain. Ini yang membuat virus ini disebut sebagai parasit. Disease yang artinya penyakit. Kalian tentu tahulah penyakit itu yang seperti apa. Jadi saya nggak perlu menjelaskannya lagi. 19 yang artinya tahun. Tahun ditemukannya virus tersebut. Halo teman-teman, mudah-mudahan kalian belum bosan ya. Kalian nggak buka kan di tengah-tengah pembahasan tadi? Mudah-mudahan tidak ya. Nah, kita sudah mengetahui tentang apa itu virus corona, kenapa dinamakan COVID-19, dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana cara penyebaran, cara penularan, dan bagaimana cara untuk mencegahnya. COVID-19 ini sifatnya infeksius dan penyebarannya sangat cepat. Jadi, jika tidak ada keperluan penting, lebih baik di rumah saja. Kalau kangen sama doi, dipending dulu ketemuannya. Karena proses penyebaran COVID-19 ini dari manusia ke manusia, jaga jarak 1-2 meter. Nah, kita sudah mengetahui cara penyebaran COVID-19 ini dari manusia ke manusia. Belum pernah saya dengar kalau hewan bersin atau batuk, manusia yang berada di dekatnya akan positif corona. Belum pernah. Tapi mungkin teman-teman pernah, jadi maaf jika saya salah. Terus bagaimana sih cara penularannya? Pertama, penularannya itu melalui udara dengan batuk atau bersin. Kedua, kontak langsung dengan orang yang terinfeksi apabila orang tersebut bersin atau batuk menggunakan telapak tangan dan langsung berkontak dengan kalian. Ketiga, menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan virus. Kemudian, kalian tidak mencuci tangan, lalu menyentuh mata, hidung, dan mulut kalian. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian bisa tidak menarik kesimpulan dari cara penularannya? Ya, benar. Penularannya hanya dari cairan. Ingat ya teman-teman, hanya dari cairan. Jangan lupakan sifat kalian sebagai manusia yang memiliki akal sehat, berpikiran luas, dan beretika. Jangan hanya karena keegoisan kalian lupa cara memanusiakan manusia. Kalau memang kebersihan bisa mencegah corona, mungkin Italia tidak kena sampai 135.000 orang karena Italia termasuk negara terbersih di Eropa. Kalau memang panas bisa membunuh corona, mungkin Iran tidak akan kena sampai 67.000 orang karena Iran negara gurun yang panas. Kalau memang kehati-hatian bisa mencegah corona, mungkin Pangeran Charles dan beberapa keluarga kerajaan tidak akan terpapar COVID-19. Dan kalau memang orang yang cuek dan sembrono, pola hidupnya pasti kena corona,
Mungkin para pengamen jalanan, kuli-kuli kasar, dan para pedagang pasar tradisional sudah pada tersungkur semua. Why? Kenapa demikian? Mungkin jawabannya karena hidup ini tidak harus selalu sejalan dengan teori, teknologi, dan akal manusia. Tenaga medis yang terpapar dengan COVID-19 juga tidak sedikit. Apakah mereka tidak menggunakan APD dengan benar? Atau apakah mereka tidak hati-hati dalam menjalankan profesinya? Belum tentu juga demikian, kan? Diperhadapkan pada situasi seperti ini, di mana pelukan dan ciuman tiba-tiba menjadi senjata. Tidak mengunjungi orang tua dan teman ataupun doi menjadi tindakan cinta. Pemerintah sudah melakukan yang dia bisa. Tim medis memberikan perawatan, dan TNI, Polri yang ikut membantu dalam pengamanan. Kita sebagai masyarakat jangan keras kepala. Ikuti arahan. Yang kita bisa hanya melakukan pencegahan. Pencegahan yang dapat kita lakukan ialah: pertama, menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan tempat kita tinggal. Kedua, stay at home. Tapi jangan hanya diam di tempat, lakukan sesuatu, misalnya olahraga, untuk menjaga imunitas tubuh. Ketiga, makan makanan yang bergizi. Keempat, konsumsi air putih yang banyak. Kelima, konsumsi juga vitamin untuk kesehatan tubuh. Keenam, memakai masker jika keluar rumah. Tapi sebaiknya di rumah saja jika keperluannya tidak terlalu mendesak dan tidak terlalu penting. Kedelapan, social distancing. Sebaiknya jaga jarak 1-2 meter jika berada di luar. Hindari keramaian dan jangan kumpul-kumpul. Dan yang terakhir, jika dari berpergian, sebaiknya segera membersihkan diri dan rajin mencuci tangan selama 2 menit, bisa dengan menyanyikan lagu Happy Birthday to You. Stay healthy teman-teman, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, agar tidak ada lagi kasih sayang yang diibaratkan senjata, dan jaga jarak sebagai bentuk cinta. Terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Semoga kalian selalu dalam lindungannya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berbuka puasa. Nanti, tidak sekarang.